Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yohanes 3 ayat 36. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena begitu besar, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia mulainya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan dan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kau percaya Yesus Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Dan pilihlah yang baik dalam hidupmu supaya engkau menerima sesuatu yang sangat berharga dan sangat mulia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Kita hanya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita berdoa. Di pagi ini kami mau terus menyatakan hidup kami hanya menyerahkan kepada Engkau yang terpenting dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam Filipi 3, ya, Filipi 3 dalam ayat yang ke Filipi 3 ayat 8, ya. Saya membuka ayat yang lain, ya, Filipi 3 ayat 8, 7, 8, 9, 10, 11. Demikian bunyi firman Allah. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Kristus lebih penting dari segala sesuatu. Jadi dari segala sesuatu itu bisa kekayaan, bisa ilmu pengetahuan, bisa status seperti yang dialami oleh Paulus. Dia seorang Yahudi, dia seorang ahli Taurat, dia penganiaya umat Tuhan, dia dari suku Benyamin. Wah, ada banyak hal yang bisa dibanggakan dari Paulus ini. Mari kita melihat. Paulus mengatakan Kristus lebih penting dari segala sesuatu karena dia sudah memperoleh yang terbaik di dalam hidupnya, karena dia telah, ya, percaya kepada Yesus. Tadinya dia tidak percaya, dia hanya percaya kepada hukum Taurat, tetapi dengan pertemuannya di Damsyik dia mengalami transformasi. Hatinya diubah oleh Tuhan dan pikirannya diubah oleh Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan dan menjadi pengiring Tuhan, pengikut Tuhan, dan bahkan membagikan kebenaran firman Allah karena Tuhan yang mengubah kehidupannya. Walaupun dia tidak langsung menjadi seorang misionaris, tetapi dia menunggu waktu yang cukup selama 3 tahun di tanah Arab, mengasihkan diri ke sana, dan kemudian dia menjadi pemberita yang hebat. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, setelah dia percaya kepada Kristus,
Dan yang dikatakan kepada kita, percaya kepada Yesus, ini sangat penting. Sekali lagi saya katakan, percaya kepada Kristus itu sangat penting. Tetapi bukan hanya sekedar percaya, tapi kita juga harus hidup mentaati sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Melakukan kehendak Dia. Kalau hanya sekedar percaya, lalu tidak melakukan kehendaknya, kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sia-sia. Yang kedua kata firman Allah, mengenal Kristus, segala sesuatu kuanggap rugi. Wah, bayangkan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Mengenal, pengenalan akan Kristus. Jadi kalau orang sudah mengenal Kristus, saya yakin dan percaya ketika dia mengalami Kristus dalam kehidupannya, ada sesuatu yang masuk dalam hidupnya yang selama ini dia tidak miliki, yaitu Roh Kudus yang akan menolong dia terus, akan memampukan dia untuk terus berjalan di dalam anugerah Tuhan itu, dalam pengenalan akan Tuhan itu. Itu sebabnya dia mengatakan kuanggap rugi statusnya, kedudukannya, kemegahannya, kemuliaannya. Ya, bagi dia nggak ada apa-apanya. Dia orang hebat, ahli Taurat, cerdas, pintar. Tapi dikatakan, kuanggap rugi karena pengenalanku kepada Kristus. Saya menyadari betapa pentingnya Yesus ini. Betapa pentingnya mengenal Kristus itu. Itu sebabnya dalam satu ayat dalam orang yang mengasihi Tuhan dan mengenal Allah itu. Ketika mereka mengasihi Tuhan dan mengenal Allah, ketika mereka berdoa, Tuhan jawab. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke 14, 15, 16 itu. Wah, luar biasa. Jadi Paulus pun mengenal Allah yang luar biasa itu. Mengenal Kristus yang luar biasa. Yang sudah membebaskan dia dari segala keterikatan, dari segala kebengkokan hati, dari segala hal yang keinginannya untuk menganiaya umat Tuhan tanpa mengalami penghukuman. Luar biasa kan? Tapi dikatakan itu kuanggap rugi. Karena ada banyak orang merasa senang kalau bisa menganiaya umat Tuhan. Senang menyebut nama Allah yang maha besar itu. Aneh. Menganiaya tapi memanggil nama Tuhan. Tuhan yang seperti apa itu? Dan kalau kita Tuhan panggil, kita mau suka atau tidak suka, harus tetap tinggal dalam kekudusannya. Dan keistimewaan kita menikmati kekudusan dalam Tuhan itu. Dan kalau kita mengenal Tuhan yang kudus, yang maha suci, maha hadir, maha kuasa, kita tidak perlu lagi gentar menghadapi hidup ini. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, memperoleh Kristus. Wah, mengenal dan memperoleh Kristus. Ya, ayat 8b, coba saya baca 8b. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah, tadi rugi menganggap sampah. Ilmu pengetahuannya dianggap sampah. Kehebatannya, kedudukannya dianggap sampah. Bila dibandingkan dengan Kristus yang sudah diperolehnya itu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Transformasi besar-besaran yang dikerjakan oleh Yesus. Makanya firman Allah katakan, barang siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia baru dalam diri Paulus sudah datang. Dan Roh Kudus itu sebabnya kalau kita lengkapi bacaan ini bahwa dia mengenal kuasa kebangkitannya, itu adalah kerinduannya supaya dia terus menikmati kuasa kebangkitannya itu. Tapi saya tidak mengupas yang situ karena itu sudah pernah saya kupas. Lalu yang terakhir kata firman Allah dikatakan serupa dengan Kristus. Wah, inilah yang terakhir yang diharapkan oleh orang percaya, serupa dengan Kristus. Itulah proses kita itu menjadi proses yang sangat panjang sampai kita bertemu muka dengan Dia.
Selama kita ada di bumi, selama kita masih hidup, proses itu akan terus berlangsung. Karena hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Yesus itu sempurna, hendaklah kita sempurna. Sempurna dalam apa? Karakter. Sempurna dalam apa lagi? Kesucian. Sempurna dalam apa lagi? Dan kedewasaan. Sempurna dalam apa lagi? Kesucian. Sempurna apa dalam apa lagi? Satu lagi itu apa? Kasih. Nggak gampang memang. Tapi saya yakin dan percaya proses itu akan terus berlangsung sampai kepada kita bertemu muka dengan muka. Selama kita masih di muka bumi ini, kita terus akan mengalami proses kepada pembaharuan. Tidak dikerjakan dalam satu malam, tapi terus menerus yang membawa kita kepada keserupaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana kita dapat melakukan hal-hal yang besar, karena firman Allah katakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita akan melakukan hal-hal yang besar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah tinggal dalam prosesnya, tetaplah mempunyai gambaran yang jelas dalam kekristenan ini, dalam kehidupan ini, bahwa tujuanmu adalah serupa dengan Kristus. Doa dan harapan saya bahwa kalau kita telah mengenal Kristus, maka kita akan bisa berkata Kristus lebih penting dari segala sesuatu, dari segala kedudukanmu, dari segala harta bendamu, dari segala kekayaanmu, dari segala kecantikanmu, dari segala hikmat yang kau miliki. Karena apa? Yesus itu lebih berharga dan lebih mulia dari semua yang kau miliki. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau memiliki segalanya di dalam terang Allah, di dalam kekuasaan Allah, itu menjadi hal yang sangat dasar, yang sangat luar biasa. Satu contoh saja, ketika engkau memiliki kekayaan dan kau persembahkan kekayaan bagi kemuliaan Kristus. Wow, saya nggak tahu bagaimana saya mengenal orang yang seperti ini, yang mempersembahkan kehidupannya. Dia bukan miskin, malah kaya raya, dan kemurahannya bukan tanggung-tanggung. Dan dia begitu luar biasa. Karena saya pernah melayani bersama dengan dia, dan saya tahu persis bagaimana dia melayani Tuhan itu. Dia bukan hanya melayani dalam hal rohani, dia juga karena dia punya kekayaan yang banyak, dia juga melayani dalam kekayaannya itu. Wow, itu sesuatu yang sangat menyenangkan, ya. Kita juga yang kalau dia memberkati orang, kita juga senang. Karena apa? Kita berharap ada banyak orang-orang seperti itu, sehingga gereja mampu berbuat sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak serupa dengan Kristus akan menjadi sulit. Tapi kalau kita sudah serupa dengan Kristus, itu sesuatu, segalanya dari Dia, segalanya karena Dia, segalanya aku dapat karena Dia, dan biarlah aku kembalikan karena memberi kemuliaan bagi Dia, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Itu yang benar kalau sudah serupa dengan Kristus. Itu karena dimulai dengan Kristus lebih penting dari segala sesuatu dalam hidup ini. Doa dan harapan saya, biarkan kita meteraikan bahwa Kristus itu lebih penting dari segala sesuatu yang ada dalam dunia. Mari kita duduk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami dapat mengerti firman-Mu ini. Dan dalam nama Yesus kami juga mau berdoa kepada yang sakit. Aku mau perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, segala sakit penyakit apapun, sebagaimana firman-Mu, usir setan-setan dan lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Aku perintahkan segala sakit penyakit keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh jamahan mereka sembuh. Terima kasih. Dan bagi mereka yang menderita oleh karena kesusahan hari-hari ini, kami berdoa apapun usaha pekerjaan mereka, Bapa di surga, Engkau yang mengatakan kalau mereka mengenal Engkau, mengasihi Engkau, ketika mereka berdoa Engkau menjawab. Dan kami percaya Tuhan bahwa proses itu memang berlangsung seperti Ayub, seperti Yusuf, tapi biarkan kami menikmati proses itu dengan segala ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menggenapi firman bagi mereka. Kami berseru kepadamu pada waktu kesesakan kami. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan meluputkan dan mereka akan memuliakan Engkau. Dan terima kasih Tuhan. Dan biarkanlah kami semua orang-orang yang memuliakan Engkau, karena pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur
dan berdoa. Biarlah kami mengecap segala kebaikan dan keperkasaan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.